Halo semuanya, perkenalkan aku Euder Vanyalince dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara memanage employee dan juga pembuatan struktur organisasi dalam UD16. Nah, yang pertama ini kita bakal install dulu modul ekstra HR Organizational Chart. Nah, sebelum kita melakukan instalasi, yang pertama adalah kita akan memastikan bahwa database yang kita gunakan itu nggak punya demo data. Nah, karena database aku yang sebelumnya itu punya demo data, jadi pada kali ini kita bakal buat database baru yang nggak ada demo datanya. Nah, di sini di bagian login itu kita manage database, kita buka bagian database, kita create baru. Nah, pada bagian demo data ini jangan dicentang karena ya kita butuh yang tanpa demo data. Kemudian kita continue. Nah, setelah itu kita bakal login menggunakan database yang baru. Pastikan bahwa database ini udah diganti ya. Nih, di sini no demo nih database-nya. Nah, setelah itu kita juga bakal masuk ke settings. Terus kita cari developer tools buat activate the developer mode. Nah, selanjutnya kita bakal install modul organizational chart lewat link yang ada di sini. Nah, karena kita pakai Odoo 16, kita bisa download for version 16 di sini. Nah, selanjutnya kita bakal install modul ekstra sesuai dengan tutorial yang ada. Kalau misalnya lupa caranya, itu bisa buka di Medium yang sebelumnya atau di tutorial sebelumnya. Nah, nanti ketika sudah diinstal, kita bakal nemu HR Organizational Chart-nya ketika di search. Ini. Kemudian kita juga bisa buka halaman Organizational Chart itu di bagian Employees, di bagian sini. Hasilnya seperti ini, memang kosong begini. Nah, kemudian tutorial selanjutnya itu adalah kita buat skenario untuk employee PT kita. Nah, kita yang pertama adalah masuk ke setting, kemudian ke companies. Kita buat company baru namanya PT kita dengan button lewat button new ini. Nah, kita isi sesuai ketentuan nih. Untuk company name-nya namanya PT kita. Setelah jadi, bakal muncul di sini. Oke, selanjutnya kita bakal buat department, job position, user, dan employee secara manual. Nah, untuk buat department, kita buka employee, terus ke department. Kita bisa buat lewat button new. Kemudian kita bisa isi, misalnya di sini saya akan membuat departemen namanya human resource. Nah, kalau udah, kita bisa langsung save aja. Nah, kalau buat job position, kita buka employee, kemudian configuration di atas ini, lalu pilih job position. Nah, kita buat new aja, terus langsung masukin sesuai ketentuan, mirip seperti department tadi. Nah, kalau misalnya mau buat user dengan manual tuh bisa buka di setting user and companies, terus buka user. Nah, langsung create aja tadi new, habis itu isi sesuai ketentuan lagi. Terakhir itu kita buat employee, itu bisa dengan lewat modul employee, kita buka employees, terus langsung new aja, lalu isi sesuai ketentuan. Di sini aku pakai departemen yang udah aku buat, human resource, terus ada juga job position yang aku buat, tadi ada staff payroll, kayak gitu. Terus ada di company PT kita. Nah, selanjutnya adalah tutorial import master data. Nah, yang pertama tuh kita pastikan bahwa kita tuh udah punya master datanya, udah terdownload nih di lokal. Nah, kalau misal mau import department, kita masuk ke employee, masuk ke department, terus klik favorit di sini dan import records. Nah, kita langsung import aja datanya, kita pilih file yang mau dimasukin. Nah, kita bisa lihat nilainya lewat hover department name nih. Ada previewnya, ada datanya. Nah, di sini kenapa cuma 5 dan nggak ada human resource? Karena sebelumnya aku udah masukin human resource secara manual di tutorial sebelumnya yang tadi di atas. Nah, kalau misal mau ngecek apakah udah benar atau belum, itu bisa lewat button test. Sampai nanti muncul tulisan everything seems valid. Kalau misal masih error, dia bakal warna merah dan ngasih tahu errornya kenapa. Nah, kalau udah aman nih, kita bisa langsung import datanya dengan tekan import aja. Dan nanti hasilnya bakal kayak gini, langsung keluar di sini. Tuh. Terus yang kedua tuh kita bisa import job position juga dengan master data. Nah, caranya adalah masuk employees, configuration, terus job position. Caranya mirip tadi, kita masuk ke favorite, terus import records. Kita langsung pilih filenya. Nah, ketika aku masukin, terus aku tes, ternyata ada error nih.
Karena ternyata ada data yang sama dengan master data. Jadi ada data yang di dalam Odoo yang sama dengan master data. Nah, karena itu, jadi aku harus hapus job position staff payroll dulu yang tadi aku buat secara manual nih. Eh Klik action, terus delete, abis itu baru import lagi. Nah, terus abis itu dites. Nah, kalau udah everything seems valid, baru diimport. Nanti hasilnya akan seperti ini. Di sini ada job position dan juga departmentnya. Terus selanjutnya bisa import user. Nah, import user ini eh, karena tadi kita tahu bahwa ada data yang sama dengan yang di master data, sebelumnya kita hapus dulu nih nama user Hasim dari Odoo kita. Kita action terus delete. Habis itu baru kita masuk ke setting user companies, ke user, terus klik favorit dan juga import records, terus pilih data yang mau dimasukin. Nah, setelah itu kita lakukan tes lewat button ini. Nah, karena udah aman, kita import aja dan langsung masuk ke Odoo kita, semua usernya. Dan yang terakhir itu adalah import employee. Jadi yang pertama kita hapus dulu data employee yang kita punya tadi dengan buka employee, terus pilih namanya, terus action delete aja. Habis itu kita masuk ke employees, favorit, terus import record, pilih datanya, pilih sheet yang mau dimasukin, terus kita lakukan tes, karena udah aman, kita import aja dan hasilnya kayak gini. Ini semua employee masuk ke sini. Mungkin eh, itu untuk tutorial import data secara manual dan master data. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.